Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Molino dan mengakibatkan 1 rumah hanyut. Harga bawang di pasar tradisional Palu melonjak selama 2 pekan terakhir. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Donggala kondisinya rusak parah. Inilah kondisi terakhir jembatan Korolangkai, Desa Molino. Hujan deras yang melanda Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara mengakibatkan banjir bandang Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun 1 rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Salah satu jembatan penghubung antar desa kini terancam putus. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras sejak Selasa malam. Kondisi paling parah terjadi di Desa Molino. Banjir juga dipicu jebolnya jalan hauling milik perusahaan tambang yang tidak mampu menahan derasnya aliran air hujan. Permukiman diterjang banjir bercampur lumpur merah serta merendam jalan Trans Sulawesi. Belasan warga menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat yang aman. Sedangkan rumah warga kini masih terendam lumpur bercampur material banjir. Musibah ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah termasuk Gubernur Sulawesi Tengah yang meninjau lokasi banjir Rabu siang. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta perusahaan bertanggung jawab atas terjadinya banjir bandang tersebut. Pimpinan perusahaan harus memperbaiki tata kelola lingkungan sehingga tidak terjadi lagi banjir. Ya, yang pertama bahwa perusahaan harus bertanggung jawab untuk memperbaiki tata kelola lingkungannya sehingga tidak akan terjadi lagi banjir seperti itu dengan cara tentu melakukan penataan terhadap aliran-aliran sungai sehingga tidak menimbulkan banjir bandang terjadi seperti itu. Ini dan saya sudah minta tadi supaya semua fokus di dalam perbaikan itu. Fokus di dalam upaya membenahi sehingga tidak terjadi terulang lagi dan semua aktivitasnya dulu dihentikan sampai masalah itu bisa diselesaikan. Meski sudah tidak turun hujan, namun material banjir juga masih menggenangi rumah warga serta jalan raya. Selamat pagi. Demikian pula jembatan Korolongkai di desa tersebut kini terancam putus dan bisa melumpuhkan akses transportasi. Syamsuddin Towone melaporkan dari Morowali Utara. Pukul 12. Jadi air banjir bandang ini berasal dari IUP PT. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu masih mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah bawang merah dan bawang putih. Kenaikan dipicu kurangnya pasokan dan stok di pasar tradisional. Kenaikan harga berlangsung selama 2 pekan terakhir. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu Rabu pagi, harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan rata-rata Rp20.000 per kilogram. Jika sebelumnya harga bawang merah dijual sebesar Rp35.000 per kilogram, maka kini melonjak hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang sudah berlangsung selama sepekan. Menurut para penjual bawang, kenaikan harga bawang tersebut disebabkan kurangnya pasokan bawang dari petani. Selama ini bawang disuplai dari Kabupaten Sigi, Poso, dan Kabupaten Donggala. Bahkan seringkali dipasok dari luar Sulawesi Tengah. Kalau bawang itu mas tidak ada pengiriman, tapi kalau bawang itu belinya dari gagal panen atau
itu ulah para mereka kita tidak tahu. Cuman tiba-tiba yang awalnya eceran 30 atau 35 sekarang sudah 65 ke 70, akan ada yang ecer 80. Meski mengalami lonjakan harga, namun permintaan bawang merah maupun bawang putih tetap tinggi. Kenaikan harga bawang ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pasokan dari luar daerah normal kembali. Julianus K. melaporkan dari Palu. Mahal sekali kalau pembeli. Iyo. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio bersama KPID Sulawesi Tengah memperketat pengawasan penyiaran. Meskipun sepanjang 2025 belum ditemukan lembaga penyiaran yang beroperasi tanpa izin, setelah tahun lalu masih ada satu kasus di wilayah Banggai. KPID Sulawesi Tengah menilai pencatatan jumlah lembaga penyiaran masih belum sinkron. Data KPID menyebutkan sebanyak 57 radio dan televisi di Sulawesi Tengah. Data ini berbeda dengan Balmon yang menyebutkan hanya 40 radio yang sah berizin. Kita secara rutin ya, setiap waktu melakukan pemantauan terhadap khususnya terhadap penggunaan frekuensi maupun alat perangkat dari penyiaran itu sendiri. Jadi beberapa tahun lalu juga kita pernah melakukan penindakan ya, penertiban terhadap radio siaran ya, yang ilegal, dan tahun ini kita mulai lagi melakukan pemantauan, dan sejauh ini ya dari Januari sampai sekarang masih belum kita temukan lagi adanya yang ilegal ya, khususnya untuk penyiaran itu sendiri. Di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap radio, KPID menilai media tradisional ini masih memiliki peran vital. Radio dan televisi dianggap sebagai benteng informasi publik untuk melawan maraknya berita bohong di era digital. Apalagi hari ini tantangan ke depan, bagaimana kita bisa menstimulus radio-radio ini bisa hidup kembali. Peminat radio ini bisa ada lagi. Terutama ada 2 kampus yang kemudian ingin kita stimulus ini ke depannya nanti. Jika ada kanal tadi seperti yang disampaikan, kanal pendidikan, kalau memang tidak ada, kita alihkan ke radio komunitas. Nah, ini kemudian akan menyembuhkan minat orang lagi kembali ke radio. Karena kenapa? Hanya radio dan televisi lah yang kemudian bisa menjaga atau menangkal berita-berita hoax seperti itu. Upaya sinkronisasi data dan pengetatan pengawasan penyiaran diharapkan membuat radio-radio di Sulawesi Tengah tetap bertahan dan berkontribusi bagi masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Sige.